Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali membahas soal seleksi akademik PPG IPA SMP tahun 2023. Kali ini kita akan membahas materi IPA yang fisikanya itu tentang modulus Young, kemudian fluida dan pesawat sederhana. Soal yang pertama. Perhatikan tabel jenis bahan dan harga untuk sifat fisis tertentu pada bahan itu. Di sini ada bahan V, X, Y, Z. Lalu ada tabel tentang modulus Young, kemudian konduktivitas termal dan hambatan jenis. Pak Joni ingin membuat kombinasi 3 lapis benda. Bagian bawahnya tidak mudah mulur, mampu menghantarkan panas dengan baik, namun dapat sebagai isolator listrik. Bagian tengah tidak mudah mulur, mampu menghantarkan listrik. Bagian atasnya elastis dan isolator panas maupun listrik. Urutan bahan yang tepat dari bawah adalah A. ZVY, B. VXZ, C. VXY, D. ZXY, E. YVX. Nah, kita lihat dulu keterangan dari masing-masing isi dari tabel. Yang pertama modulus Young, yaitu ukuran kekakuan bahan elastis dan merupakan besaran yang digunakan untuk mengkarakterisasi bahan. Semakin besar nilai modulus Young, maka semakin tidak elastis atau semakin tidak mudah mulur sebuah benda. Sebaliknya, semakin kecil nilai modulus, maka semakin elastis sebuah benda. Kalau dilihat dari VXYZ, yang paling besar itu modulus Young-nya adalah 70. Jadi semakin besar nilai modulus Young, maka semakin tidak elastis atau semakin tidak mudah mulur. Berarti yang tidak mudah mulur yaitu V, X, dan Z. Sedangkan yang elastis atau yang mudah mulur, yang nilai modulus Young-nya kecil, yaitu benda Y. Lalu konduktivitas termal. Itu adalah besaran intensif bahan yang menunjukkan kemampuannya untuk menghantarkan panas. Semakin besar nilai konduktivitas termal, maka sebuah benda akan menjadi penghantar panas yang baik. Artinya jika makin besar nilai konduktivitas termalnya, maka dia adalah konduktor yang baik atau penghantar panas yang baik. Di sini yang paling besar itu adalah V, lalu Z. Kemudian yang C, hambatan jenis adalah kecenderungan suatu bahan untuk melawan aliran arus listrik. Jadi semakin besar nilai hambatan jenisnya, maka makin sulit dialiri listrik. Jadi semakin besar nilai hambatan jenis, maka itu adalah isolator listrik yang baik. Kalau dilihat di sini yang hambatan jenisnya yang paling besar itu adalah yang 10 pangkat 14. Berarti ini adalah isolator yang baik. Yang paling kecil berarti ini dia adalah bukan isolator yang baik. Jadi kalau dilihat, jadi Pak Joni ini ingin menyusun bahan atas 3 lapisan. Lapisan bawah kita lihat yaitu tidak mudah mulur. Tidak mudah mulur berarti dicari yang modulus Young-nya besar. Kemudian syarat yang kedua untuk bagian yang bawah ini mampu menghantarkan panas dengan baik. Berarti konduktivitas termalnya harus besar. Jadi antara kalau yang modulus Young-nya besar tadi adalah VX 70 dan 50. Kemudian yang konduktivitas termalnya yang besar itu adalah yang V. Kalau yang X ini konduktivitas termalnya kecil. Lalu syarat yang ketiga untuk bagian yang bawah itu adalah sebagai isolator listrik. Namun dapat sebagai isolator listrik. Dia dapat sebagai isolator listrik. Kalau dilihat di sini, yang V ini hambatan jenisnya 3 kali 10 pangkat min 8. Jadi kecil sekali. Jadi ini bukan isolator. Jadi yang memenuhi syarat untuk 3 bagian, tidak mudah mulur, kemudian mampu menghantarkan panas dengan baik, 100, lalu bersifat isolator listrik. Jadi yang paling besar hambatan jenisnya di sini adalah yang Z.
maka bagian bawah harus dipilih oleh Pak Joni, yaitu bahannya adalah bahan Z. Lalu bagian yang kedua, syaratnya adalah tidak mudah mulur lalu mampu menghantarkan listrik. Tidak mudah mulur berarti modulus Youngnya juga harus yang besar. Kemudian mampu menghantarkan listrik berarti konduktivitas termalnya juga harus besar. Tadi yang modulus yang besar, tinggal lagi yang V sama X. Kemudian pilihan yang kedua, mampu menghantarkan listrik, otomatis yang V. Sebab yang X ini konduktivitas termalnya kecil. Maka lapisan kedua itu adalah V. Lalu lapisan ketiga, syaratnya adalah dia elastis dan isolator panas maupun listrik. Elastis berarti nanti modulus Youngnya pilih yang paling kecil. Di antara V, X, Y, Z, tinggal lagi tadi yang belum dipilih itu adalah X dengan Y. Yang modulus Youngnya paling kecil itu adalah Y. Lalu dia bersifat isolator panas, berarti konduktivitas termalnya kecil. Kemudian juga bersifat isolator listrik. Dah ini dia. Maka yang paling atas itu adalah Y. Maka urutannya dari bawah Z, V, Y. Jawabannya adalah A. Soal kedua. Sebuah wadah berisi dua jenis cairan yang tidak bercampur, yaitu minyak dan air, seperti ditunjukkan oleh gambar. Jadi ini adalah wadah, bagian bawahnya itu air, bagian atasnya minyak. Tinggi dari air 2 meter, tinggi dari minyak itu adalah 4 meter. Di sini ada di tengah-tengah bagian bawahnya di titik A. Massa jenis minyak 0,8 gram per centimeter kubik. Dan massa jenis air 1 gram per centimeter kubik. Tekanan udara di permukaan minyak, jadi di atas ini 1 atm atau 10 pangkat 5 pascal. Jika gravitasi 10, maka tekanan hidrostatis yang bekerja pada dasar wadah. Jadi yang dicari adalah tekanan hidrostatis di titik A. Jawabannya ini ada pilihannya A 162.000, B 152.000, C 32.000, D 20.000, E 1.000. Jadi yang diketahui dari soal, tinggi untuk minyak 4 meter. Lalu rho minyak 0,8 gram per centimeter kubik. Kalau dijadikan kilogram, ini 800 kilogram per meter kubik. Lalu beralih ke air, tinggi air, H air 2 meter, rho air 1 gram per centimeter kubik atau 1000 kilogram per meter kubik. Lalu tekanan udara di atas itu 10 pangkat 5 pascal. Yang ditanya sekarang adalah tekanan udara di titik A. Tekanan hidrostatis di titik A. Jadi tekanan hidrostatis di titik A ini nanti adalah penjumlahan dari tekanan udara di atas atau P udara, lalu tekanan dari minyak dan tekanan dari air. Ada 3. Kita masukkan tekanan dari udara sudah diketahui tadi 10 pangkat 5. Lalu untuk tekanan dari minyak itu adalah rho kali G kali H minyak. Ditambah dengan tekanan dari air berarti rho kali G kali H air. Masukkan angkanya, rho minyak tadi 800, gravitasi 10, H minyak 4. Lalu untuk air, rho-nya 1000, G-nya 10, kemudian H-nya 2. Kalikan semua. Ini 10 pangkat 5 boleh ditulis 100.000. Ini dikalikan dapat 32.000. Ini dikalikan semua dapat 20.000. 100.000 tambah 32.000 tambah 20.000 hasilnya adalah 152.000 pascal. Jadi jawabannya adalah B. Tekanan hidrostatis di titik A itu adalah 152.000. Soal ketiga. Seseorang ingin mengangkat sebuah beban W seberat 5 kg. Jadi ini W seperti tampak pada gambar. Jika diketahui bahwa jarak antara otot bicep dengan engsel ini dengan engsel 4 cm dan jarak antara W dengan engsel, W ini dengan engsel 40 cm, maka keuntungan mekanik yang diperoleh sebesar A 0,01, B 0,1, C 2, D 4, E 10.
Jadi kita cari dulu LK atau lengan kuasa. Jarak antara otot bisep dengan engsel, jadi otot bisep dengan engsel, ini kan yang akan menimbulkan gaya otot bisep, maka ini adalah LK, lengan kuasa, 4 cm. Lalu antara engsel dengan beban, ini adalah LB atau lengan beban, 40 cm. Keuntungan mekanik itu rumusnya LK per LB. Mudah saja, 4 bagi 40 dapatnya 0,1. Jawabannya adalah B. Soal keempat. Gambar berikut menunjukkan tangan orang yang sedang memegang bola dengan massa 4,2 kg dengan posisi lengan atas tegak ke atas dan lengan bawahnya mendatar. Diketahui massa lengan atas 2 kg dengan pusat massa terletak 12 cm dari sumbu sendi siku. Jarak bola ke sumbu sendi siku 30 cm dan percepatan gravitasi bumi 9,8 meter per sekon kuadrat. Untuk menahan posisi lengan bawah mendatar, otot tricep menghadiahkan gaya tarik F pada ujung tulang lengan yang berjarak 3 cm dari sumbu. Besarnya gaya F adalah, jadi ini yang ditanya, A 500 Newton, B 490 Newton, C 420, D 50, E 49 Newton. Jadi kita lihat dulu yang diketahui dari soal. Yang pertama, bola bermassa 4,2 kg, maka W-nya yaitu M kali G, 4,2 kali 10, 4,2 kali 9,8, yaitu 41,16 Newton. Lalu massa lengan atas 2 kg, jadi F1-nya itu adalah M kali G, 2 kali 9,8, 19,6. Pusat massa terletak 12 cm dari sumbu sendi siku, sehingga L1 itu adalah 12 cm. Jarak bola ke sumbu sendi siku 30 cm, sehingga LB-nya itu 30 cm. Gaya tarik F bekerja pada ujung tulang lengan berjarak 3 cm dari sumbu, sehingga LK-nya itu adalah 3 cm. Yang ditanya adalah F. Kita lihat rumusnya. Berdasarkan persamaan sistem kesetimbangan benda tegar berlaku, F kali LK sama dengan W kali LB ditambah dengan F1 kali L1. F yang dicari kali LK-nya 3 cm. Lalu W-nya 41,16, LB-nya 30. F1-nya 19,6 dan L1-nya 12. Kita kalikan ini semuanya, maka dapatlah F itu adalah 411,6 ditambah 78,4, 490 Newton. Jawabannya adalah B. Soal kelima. Dua kubus identik dimasukkan dalam dua cairan B dan C yang massa jenisnya berbeda. Bagian kubus A masuk ke dalam zat cair B 50% dan zat cair C 30%. Perbandingan massa jenis zat cair B dan C adalah, jadi di sini ada zat cair B, ini ada zat cair C. Kemudian kubus dimasukkan ke dalamnya. Jadi untuk yang pertama, di zat cair B, kubus itu tenggelam 50%. Di zat cair C, dia tenggelam 30%. Yang kita cari perbandingan massa jenis dari zat cair B dengan C. Jawabannya A 3:5, B 4:5, C 5:4, D 5:3, E 5:2. Jadi kita cari dulu yang diketahui dari soal, yaitu yang pertama untuk benda B, kedalaman dia tenggelam itu adalah 50% atau 0,5 bagian. Untuk C 30% atau 0,3 bagian. Rho benda itu adalah bagian yang tercelup dikali dengan rho zat cair. Jadi rho zat cair itu adalah 1 per bagian yang tercelup. Untuk benda B, 1 per bagian tercelup B. Untuk yang C, 1 per bagian yang tercelup C. Bagian yang tercelup B 0,5 atau 50%. Tadi kita jadikan bilangan desimal 0,5. Untuk yang C 1 per 0,3. Kita kali silang berarti 0,3 banding 0,5. Disederhanakan menjadi 3:1.
5. Jawabannya adalah A. Soal ke-6. 3 benda A, B, C dimasukkan ke dalam air secara bersamaan. Hubungan massa ketiga balok yaitu massa A lebih kecil dari massa B. Lalu massa B dengan massa C ini sama. Setelah dicelupkan, kondisi ketiga balok itu seperti gambar. A dengan C melayang, B-nya ini terapung. Berdasarkan gambar tersebut, perhatikan pernyataan berikut. 1. Besar gaya apung balok A lebih kecil daripada besar gaya apung balok B. 2. Besar gaya apung balok B sama dengan besar gaya apung balok C. 3. Massa jenis balok A lebih kecil dari massa jenis balok C. 4. Massa jenis balok A sama dengan massa jenis balok C. Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh angka A123, B124, C134, D234, E1 dan 2. Jadi ini pembahasannya. Benda yang dimasukkan ke dalam suatu zat cair akan mengalami gaya tekan ke atas yang sama dengan gaya berat benda tersebut. Jadi karena B dengan C bermassa sama, mengalami gaya angkat ke atas yang sama juga. Kemudian karena massa A lebih kecil daripada massa B, maka gaya apung B itu lebih besar dari gaya apung A. Selain itu, semakin besar massa jenis zat, maka benda akan semakin tenggelam. Jadi antara B dengan C tadi dia massanya sama, tapi mengapa B lebih terapung sedangkan C tidak? Berarti yang massa jenisnya lagi yang berbeda. Berarti massa jenis C ini lebih besar daripada massa jenis B. Kemudian selain itu, semakin besar massa jenis zat, maka benda akan semakin tenggelam. Pada gambar terlihat bahwa benda A dengan C ini terletak sejajar. Hal ini menunjukkan bahwa benda A dengan C ini memiliki massa jenis yang sama. Dengan demikian pernyataan yang benar adalah 1, 2, 4. 1. Besar gaya apung balok A lebih kecil daripada besar gaya apung balok B. Dari sini jelas, gaya apung itu kan tadi dipengaruhi oleh gaya berat. Sedangkan massa A lebih kecil daripada massa B. Makanya gaya apung balok A lebih kecil daripada balok B. Yang kedua, besar gaya apung balok B sama dengan gaya apung balok C, karena massanya tadi sama. Kemudian yang keempat, massa jenis balok A sama dengan massa jenis balok C, karena mereka berada pada ketinggian yang sama. Maka jawabannya adalah B. Soal ke-7. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar batu yang ditimbang beratnya di udara 60 Newton dan di air 35 Newton. Diketahui massa jenis fluida atau air itu 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Maka volume batu adalah titik-titik cm kubik. A500, B1000, C1500, D15000. Jadi di sini kita cari gaya apung. Gaya apung itu adalah W udara dikurang dengan W air. Jadi berat benda di udara dikurang berat benda di air. 60 kurang 35 dapatnya itu adalah 15. Lalu gaya apung itu rumusnya rho kali G kali V. 15 tadi sama dengan 1000 kali 10 kali V. 1000 kali 10, 10.000 kali V. Maka V adalah 15 per 10.000 dapat 0,0015 meter kubik. Dijadikan cm kubik berarti dikali dengan 1 juta. Dihilangkan dikali dengan 1 juta atau nolnya itu 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 2 nol di belakang 15. Hasilnya adalah 1500 cm kubik. Soal ke-8. Sebuah balok kayu bervolume 10 pangkat min 4 meter kubik muncul 0,6 bagian ketika dimasukkan ke dalam air yang mempunyai massa jenis 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Jika gravitasi 10, besar gaya ke atas yang dialami benda tersebut adalah. Jadi ini adalah balok kayunya dicelupkan ke dalam air dengan massa jenis 10 pangkat 3. Lalu yang terapung dari balok itu
atau yang muncul ke permukaan adalah 0,6 bagian. Yang kita cari sekarang yaitu adalah besar gaya ke atas yang dialami oleh benda. Jadi diketahui di sini adalah yang pertama volume benda 10 pangkat min 4 meter kubik. Lalu yang muncul itu adalah 0,6 bagian, berarti 0,6 kali VB. Rho air 1000, gravitasi 10. Yang ditanya adalah gaya ke atas atau FA. Jadi V benda itu adalah V yang tercelup yang warna hitam dengan V yang muncul. Kalau dicari V yang tercelup, itu adalah V benda dikurang dengan V yang muncul. V benda dikurang dengan V yang muncul tadi 0,6 V benda. V benda dikurang 0,6 V benda itu 0,4 kali V benda. V bendanya 10 pangkat 4. Jadi 0,4 kali 10 pangkat min 4. Bisa juga dirubah menjadi 4 kali 10 pangkat min 5. Lalu FA sama dengan WF. FA sama dengan rho air kali V di dalam air kali G. Maka gaya ke atas itu sama dengan 1000 kali V yang tercelup 4 kali 10 pangkat 5 kali 10. Maka FA sama dengan 4 kali 10 pangkat min 1. Soal ke-9. Sepotong logam di udara masanya 40 gram. Jika dicelupkan ke dalam air, masanya jadi 30 gram. Dan jika dicelupkan ke dalam gliserin, masanya 28 gram. Massa jenis gliserin adalah A200, B700, C1000, D1200, E1400. Kita lihat dulu yang diketahui. Massa benda di udara atau MU 40 gram diubah menjadi kilogram yaitu 4 kali 10 pangkat min 2. Massa benda di air 30 gram diubah ke kilo 3 kali 10 pangkat min 2. Massa benda di gliserin 28 gram berarti 28 kali 10 pangkat min 2. Rho air 1000 yang ditanya adalah rho gliserin. Dari hukum Archimedes kita tahu bahwa gaya apung itu adalah sama dengan berat benda. Gaya apung itu adalah berat benda di udara dikurang dengan berat benda di zat cair. Gaya apung itu adalah rho kali V kali G. Yang pertama kita cari dulu logam dalam gliserin atau F apung di cairan yang kedua. W udara dikurang WF. W-nya itu sama dengan W gliserin. Maaf, W udara dikurang W gliserin. W itu rumusnya adalah M kali G. Kalau untuk udara, M udara kali G. Kalau gliserin, M gliserin kali G. Dimasukkan yang sudah dirubah ke kilogram tadi. Untuk udara 4 kali 10 pangkat min 2 kali 10. Kalau untuk gliserin 2,8 kali 10 pangkat min 2 kali 10. Berarti 0,4 dikurang 0,28. Dapatlah gaya apungnya itu di gliserin 0,12 Newton. Lalu kita cari dulu volume dari logam tersebut. F apung sama dengan berat benda di udara dikurang berat benda di air. Untuk di udara 0,4 kali 10. Untuk di air 0,3 kali 10. Bisa ditulis 4 kurang 3 dapat 1. Berarti F apung sama dengan rho kali G kali V. Sudah dapat tadi F apungnya 1, rho-nya 1000, G-nya 10, V yang dicari. 1000 kali 10, 10.000. Maka V sama dengan 1 per 10.000 dapatnya 0,00001 atau 1 kali 10 pangkat min 5. Baru kita masuk ke F apung dari gliserin sama dengan rho gliserin kali volume kali gravitasi. F apungnya tadi sudah dapat kita ketahui 0,12. Rho-nya yang dicari, V-nya tentu sama, volume logamnya sama, yaitu 1 kali 10 pangkat min 5 kali 10. Maka rho di dalam gliserin sama dengan 0,12 dibagi 1 kali 10 pangkat min 10 kali 10 ini menjadi 1 kali 10 pangkat min 4. Kalau ini dibagi, maka ini naik ke atas, tanda berubah menjadi kali, minus menjadi plus. Berarti 0,12 kali 10 pangkat 4. Dapatnya
1200 kg per meter kubik. Ini massa jenis gliserin. Jawabannya adalah D. Soal ke-10. Perhatikan tabel berikut ini. Ini ada bahan, 3 bahan aluminium, kuningan, dan baja. Kemudian di sini ada modulus yangnya. Bahan yang memiliki pertambahan panjang terbesar jika digunakan untuk menggantung beban yang sama adalah. Jadi bahan yang memiliki pertambahan panjang terbesar. Pertambahan panjang terbesar berarti yang paling elastis. Yang paling elastis tentu yang modulus yangnya yang paling kecil. Yang A, aluminium sepanjang 5 meter, luasnya 1 mm persegi. B, kuningan dengan panjang yang sama, luasnya 5 mm persegi. C, baja, panjang sama, luas penampangnya 0,35 mm persegi. Kuningan, luasnya 0,5 mm persegi. Kuningan dengan luas 10 mm persegi. Ini adalah rumus dari modulus yang Y sama dengan F kali L per A kali delta L. F itu adalah gaya tegangan, A luas permukaan, delta L perubahan panjang, L panjang awal. Delta L, kalau dibuat rumus delta L maka sama dengan F kali L per A kali Y atau modulus yang. Karena F dengan L nilainya sama untuk semua kawat, maka yang mempengaruhi pertambahan panjang atau delta L sekarang yaitu adalah A dengan Y. Perkalian A dengan Y yang terkecil lah yang akan menghasilkan nilai pertambahan panjang yang terbesar. Jadi kalikan A-nya atau luasnya dengan modulus yangnya. Ini untuk yang option A 7 kali 10 pangkat 10. Yang option B tadi luasnya 5 kali 1,4 kali 10 pangkat 10. 7 kali 10 pangkat 10. Lalu yang C 0,35 luasnya kali 2 kali 10 pangkat 11. 7 kali 10 pangkat 10. Lalu yang D 0,5 kali 1,4 kali 10 pangkat 10. 0,7 kali 10 pangkat 10. Lalu yang E 10 kali 1,4 kali 10 pangkat 10. 14 kali 10 pangkat 10. Jadi kuningan sepanjang 5 meter dengan luas 0,5 mm persegi inilah yang menghasilkan pertambahan panjang yang paling besar, yaitu yang D, yang nilai delta L-nya paling kecil. Jadi kalau dilihat di sini opsinya adalah yang D, kuningan sepanjang 5 meter dengan luas penampang 0,5 mm persegi. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah pembahasan soal pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.